Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Balik lagi sama aku Ica di vlog seputar kesehatan masyarakat. Kali ini kita bakal bahas topik yang lagi booming nih. Coba tebak apa? Apa? Hah? Iya, bener banget. COVID-19. Nah, ngobrolin soal COVID-19 sama kesehatan masyarakat, pasti kalian pada kepo kan? Kayak, apa sih sebenarnya peran mahasiswa kesehatan masyarakat dalam menanggulangi COVID-19? Nah, langsung aja, check it out. Karena kesehatan masyarakat berfokus pada upaya promotif dan preventif, maka dari itu peran kesehatan masyarakat atau peran mahasiswa kesehatan masyarakat juga tidak jauh dari itu. Contohnya seperti menepis berita hoax, kemudian menyebarkan berita-berita dari sumber yang terpercaya, kemudian mengedukasi masyarakat sekitar, mengadvokasi pemerintah atau mengadvokasi fasilitas kesehatan terdekat, dan masih banyak yang lainnya. Nah, terus juga kemarin ada yang nanya, emang mahasiswa kesehatan masyarakat nggak terjun ke lapangan ya? Sebenarnya bisa aja sih kalau misalnya kita jadi relawan, tergantung mahasiswanya aja. Yang perlu digarisbawahi, menjadi relawan COVID-19 itu tidak harus terjun ke lapangan atau menjadi relawan yang harus menangani pasien COVID secara langsung. Banyak banget mahasiswa kesehatan masyarakat itu yang menjadi relawan offline. Maksudnya relawan online ya. Contohnya seperti menyebarkan berita-berita atau informasi-informasi dari sumber yang terpercaya untuk mengedukasi masyarakat sekitar. Nah, tadi kan aku bilang bahwa mahasiswa kesehatan masyarakat itu bisa mengadvokasi pemerintah atau fasilitas kesehatan terdekat. Pemerintah paling kecil kan desa ya, jadi bisa banget buat mahasiswa kesehatan masyarakat itu mengedukasi tokoh masyarakat atau tokoh agama di sekitar wilayahnya untuk menerapkan protokol COVID-19. Fasilitas kesehatan tingkat pertama atau fasilitas kesehatan dasar adalah puskesmas. Kita sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat bisa membantu meneruskan informasi yang sudah diberikan oleh pemerintah tentang peraturan-peraturan yang terkait puskesmas dalam penanggulangan COVID-19 ke puskesmas yang ada di sekitar wilayah kita. Jadi ibaratnya ya kita cuma bantu-bantu ngomong lah ya, kesehatan masyarakat kayaknya intinya yang penting kita pintar ngomong aja. Eits, aku ralat guys. Jadi sebenarnya kesehatan masyarakat itu nggak cuma bisa berkomunikasi secara efektif, tapi dia juga harus mampu untuk mengkaji dan menganalisis situasi, merancang kebijakan, kemudian memahami budaya sekitar, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita mengadvokasi puskesmas, kita juga harus mengetahui dulu apa sih sebenarnya peran puskesmas dalam penanggulangan COVID-19. Langsung aja nih, kita simak penjelasannya. Puskesmas mempunyai peran yang sangat besar dan sangat diperlukan. Salah satu peran yang dilakukan oleh puskesmas adalah melakukan screening terhadap COVID-19. Metode screening yang dilakukan adalah merupakan hasil dari penelusuran terhadap masyarakat yang diduga kontak erat dengan kasus COVID yang positif. Screening yang dilakukan oleh puskesmas saat ini adalah ada dua cara. Pertama, menggunakan rapid test antibody, di mana Bapak Ibu semuanya setelah dilakukan pemberian informasi dan edukasi terkait ini, maka akan dilakukan pengambilan darah. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan rapid test antibody. Cara yang lain adalah dengan melakukan swab pada tenggorok maupun pangkal hidung. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan menggunakan PCR. Ini yang dilakukan oleh puskesmas dengan standar yang sudah ditetapkan. Dalam situasi pandemi saat ini juga puskesmas sudah dilakukan pelatihan yang dilakukan melalui online dan sudah menjalankan prinsip-prinsip pencegahan, kemudian screening dan juga mengatasi apa yang harus dilakukan
setelah hasil screening itu diketahui. Dan dalam situasi pandemi saat ini, Puskesmas menjadi bagian dari proses layanan yang sangat penting karena peran yang dilakukan oleh Puskesmas dari mulai mencegah, melakukan screening, sampai memberikan respon. Nah, jadi itu tadi guys, peran Puskesmas dalam penanggulangan COVID-19. Jadi sebenarnya Puskesmas ini nggak kalah pentingnya dengan peran rumah sakit. Puskesmas itu juga berhak melakukan screening terhadap masyarakat yang memang melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19. Nah, tadi kan aku bilang bahwa salah satu peran mahasiswa kesehatan masyarakat dalam penanggulangan COVID-19 adalah dengan cara mengedukasi masyarakat bagaimana pencegahan COVID-19 itu sendiri. Nah, sebenarnya pencegahan COVID-19 sendiri tuh kalian udah paham belum sih? Video ini salah satunya juga untuk mengedukasi kalian semua bagaimana cara pencegahan COVID-19. Yang pertama, stay at home untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang kedua, physical distancing. Nah, physical distancing ini gunanya untuk mencegah penularan dari satu orang ke orang yang lain. Kemudian yang ketiga, cuci tangan pakai sabun sesering mungkin karena telapak tangan kita ini merupakan sumber penyakit. Jadi kayak misal kita tuh nggak kelihatan kan ya di sini ada virus, ada bakteri, ada apa aja tuh kita nggak tahu. Jadi maka dari itu kita harus sering-sering cuci tangan pakai sabun ya. Dan jangan sering-sering megang muka pakai tangan. Yang keempat, konsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Yang kelima, kurangi rokok dan minum-minuman alkohol ya. Dan yang terakhir, jangan lupa pakai masker. Nah, ini nih, pemerintah menyuruh kita memakai masker ketika keluar rumah, bukan berarti kita udah boleh bebas keluaran ke rumah ya. Maksudnya, kalau misal kita nih dalam kondisi darurat atau emang bener-bener penting banget harus keluar, nah itu baru pakai masker. Tapi kalau misal nggak penting-penting banget, ya itu tadi, stay at home ya. Nah, yang gak kalah penting, di situasi pandemi kayak gini tuh kita harus berpikiran positif guys. Karena kan semuanya tuh tergantung mindset kita ya. Kalau misalnya mindset kita bagus menghadapi situasi pandemi kayak gini, aku kira bakal fine aja ya nggak sih. Lagian pandemi COVID-19 ini tuh kayak banyak hikmahnya nggak sih. Kayak misalnya ya yang pertama, kita jadi lebih deket sama keluarga. Mungkin dulunya kalian sering nongkrong-nongkrong, sering kongko-kongko bareng teman, sekarang lebih sering sama keluarga. Terus misal ini bagi masyarakat ya, kayak mungkin Tuhan itu kayak menegur kita lewat wabah ini gitu. Mungkin dulu kita jarang banget berbagi sama saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin kurang mampu atau nggak seberuntung kita. Sekarang kita jadi sering berbagi gitu kan. Terus apalagi ya? Nah, terus pandemi ini juga berdampak pada bumi kita yang semakin tua ini. Jadi, kalian juga pasti udah tahu kan kalau misal polusi udara ini udah kayak gimana, lapisan ozon tipisnya udah kayak gimana. Nah, karena adanya pandemi ini, banyak banget berita yang bilang kalau polusi udara di bumi itu kayak menurun drastis gitu loh, karena orang-orang udah pada di rumah, jarang keluar-keluar, jarang pakai kendaraan bermotor dan lain-lain kayak gitu kan. Nah, kalau ditanya bosen apa enggak di rumah, ya pasti jawabannya bosen banget nggak sih guys? Maka dari itu kayak kita harus pintar-pintar nyari kegiatan-kegiatan yang nggak bikin bosen di rumah. Misal kayak contohnya ngelakuin hobi, misal yang suka gambar-gambar, yang suka masak-masak, terus banyakin ngobrol sama keluarga, chit-chat sama teman-teman, walaupun cuma lewat WhatsApp atau video call kayak gitu ya. Terus kayak kuliah online nikmatin aja ya, mungkin emang ngabisin kuota banyak, tapi kan kayak momen kayak gini tuh ya langka, tapi ya jangan sampai kejadian lagi gitu kan. Nah, tapi saran aku buat kondisi pandemi kayak gini tuh kayak jangan banyak ngeluh gitu loh guys. Tetap hidup tuh kayak terus berjalan gitu kan. Mau kita ngeluh kayak gimana pun, kalau misal kita nggak ada usahanya ya sama aja. Makanya tetap stay at home, tetap ngelakuin physical distancing, cuci tangan pakai sabun sesering mungkin, terus olahraga secara teratur, apalagi ini guys, terus jaga imunitas tubuh ya, karena tahu sendiri kan kalau misal COVID-19 ini tanpa pengobatan, kalau misal imunitas kita baik, dia juga bakal mati sendiri gitu kan guys. Jadi tetap jaga imunitas tubuh ya, salah satunya tadi tetap stay positif pikirannya, stay healthy. Jadi kan kayak pikiran itu mempengaruhi seluruh anggota badan gitu kan. Nah, kayaknya
Itu aja sih saran dari aku, guys. Nah, sekian ngobrol seputar kesehatan masyarakat bareng Ica hari ini. Sampai jumpa di ngobrol lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.